Oke. Halo, iya. Yes. Sebelumnya untuk teman-teman nih saya bukan saya yang sharing di sini ya, tapi Kak Desi yang akan ngejelasin apa sih fitur Jubelio. Tapi saya mungkin sedikit mau sharing kayak Boleh, silakan. cerita dulu. Jadi saya kan jualan online gitu kan, sama seperti teman-teman jagoan impor juga nih. Saya ada online shop juga. Nah itu sebelumnya kan susah banget. Udah mulai dari update stok, itu yang capek sih update stok sebenarnya sih. Satu-satu Update ya Mas stok Dani ya. satu-satu. Saya ada Tokopedia, ada Shopee, itu capek banget sih. Yes. Kadang juga yang beli misalnya nih stoknya ada berapa cuma 3 di Tokopedia yang beli, Shopee ada yang beli itu bentrok, itu sering banget tuh. Akhirnya ya mau nggak mau kita batalin. Itu kan Yes. bikin toko kita rusak juga kan reputasi. Yang kedua juga input pesanannya lagi ke sistem lagi. Saya juga sebelumnya belum pakai Jubelio, pakai aplikasi itu masih manual semuanya. Jadi masukin lagi, belum lagi nanti pencairan dana nyocokin manual lagi itu cukup nyita waktu banget sih. Betul. Iya. Nah belum lagi saya Operasional jadi upload. kehambat ya. Iya, saya malah untuk nyari produk yang baru tuh agak waktunya kepepet lah. Walaupun ada karyawan tetap aja. Kalau satu karyawan untuk ngerjain itu aja udah ngegaji berapa kan? Lebih baik pakai satu aplikasi udah ngebantu banget. Ini Yes. saya pakai 1 bulan Jubelio itu ternyata malah jadi waktunya bisa buat ngopi, buat segala macam deh. Waduh. Iya, jadi nyantai gitu kan, nggak Jadi pusing lebih banget kayak fleksibel ya kemarin. Mas ya Iya, waktunya ya. yang kerja juga nggak terlalu pusing kan. Ya. Karena yang jujur aja sih lebih paling rawan tuh di stok. Kedua sama pencairan. Itu kan pencairan kadang kita nyocokin apalagi keuangan wajib banget ya. Yes. Terus yang ketiganya di upload produk juga sih. Kalau kita punya berapa marketplace kayak kemarin saya lagi coba TikTok Shop tuh. Teman-teman juga kemarin lagi rame nih. TikTok Shop kan pakai itu kita upload manual lagi satu-satu. Nah, lewat Jubelio ini kan kita bisa dari satu dashboard. Betul sekali. Intinya sih mungkin detailnya nanti sama Kak Desi dijelasin ya. Saya cuma mau sharing yang apa yang saya udah nyobain nih selama 1 bulan ini. Kemudian yang paling penting adalah laporan keuangan juga nih. Karena beberapa aplikasi itu ada yang nyediain omnichannel kayak gini, stok juga ya, update stok otomatis, orderan otomatis, tapi nggak ada laporan keuangannya. Itu kan otomatis saya harus langganan 2 aplikasi, yang satu untuk akuntingnya. Nah ini saya udah cari-cari Jubelio ini nih, ada sekalian akuntingnya juga. Itu udah file raca, laba rugi dan segala macam, intinya udah ngebantu banget sih, nggak usah perlu kerja 2 kali. Nah, End to end-nya ya Mas Dani ya. iya betul. Nah kan laporan keuangan ini penting banget sih untuk Yes. kita para pembisnis online terutama. Kemudian yang Betul. paling ini mau tanya dikit sih Kak, untuk Silakan. customer service-nya itu 24 jam sebenarnya sih Oh, yang di website. kalau untuk CS online kita itu dia sebenarnya available dari jam 8 sampai dengan jam 2 dini hari. Ya Setiap oke. hari Senin sampai Jumat ya. Tapi Oh kalau ya. Sabtu Minggu kita tetap standby. Tim CS kita itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Jam 6 sore. Sore. Oh, Iya. soalnya kalau di hari kerja sih saya kemarin ada kesulitannya itu jam 10 malam saya chat masih dibalas ternyata. Wah, nih saya bilang keren banget nih. Sampai jam 2 dini hari Mas, Iya. standby. Soalnya pengalaman yang sebelumnya tuh ya itu misalnya kesulitan agak susah juga kadang nungguin di jam kerja ya. Nah ini kemarin kita di CS-nya Jubelio, alhamdulillahnya itu dibantu sih. Ada apa-apa saya tinggal chat di website itu langsung dibantu. Nah itu Langsung mungkin direct communication ya Mas ya dengan tim iya bener Jubelio. langsung kayak misalnya ada retur saya nggak ngerti, mereka bantuin pencairan nggak? Ini mereka bantuin. Nah itu yang penting banget sih. Mudah-mudahan Jubelio tetap dipertahanin kayak gini nih. Mudah-mudahan Mas Nah, Dani juga bisa iya. selalu keep up sama kita ya Mas, jadi bisa growth bareng kita ke Iya, depannya. siap, siap Kak Desi. Nah, mungkin dari saya segitu aja untuk penjelasannya. Nah, silakan Kak Desi untuk yang melanjutin Kak ya. Nah, Oke, siap. iya. Terima kasih Mas Oke, Dani silakan sebelumnya. Kak Desi. Iya. Oke, thank you so much ya semuanya untuk para partisipan dari komunitas jagoan import yang sudah join di dalam sesi webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Desi, selaku Senior Merchant Acquisition and Growth Jubelio. Nah, tadi Mas Dani udah sempat sharing-sharing cukup banyak ya terkait dengan experience yang sudah beliau rasakan nih dengan bagaimana sih penggunaan Jubelio, bagaimana sejauh mana terbantunya menggunakan Jubelio. Yang tadinya kita bicara
bikin toko baru, tapi sekarang udah bicara lebih ke arah nggak hanya dari profitnya aja, tapi dari segi bisnis scale-nya. Bisnis scale-nya pun juga yang tadinya mungkin ya scope-nya cukup kecil, lama-lama semakin besar dan semakin besar. Jadinya di sini nggak cuma masalah penjualan, nggak cuma masalah pesanan, nggak cuma masalah operasional aja, tapi lebih ke arah bagaimana sih kita mengembangkan bisnis ini supaya jauh lebih besar lagi dan lebih efektif pastinya, seperti itu. Oke, nah mungkin aku coba perkenalkan dulu ya terkait dengan Jubelio itu apa, kemudian sejauh mana sih Jubelio itu bisa mengakomodir kebutuhan para pebisnis di luar sana gitu ya. Mungkin nantinya juga dari para partisipan atau dari tim komunitas jagoan import di sini bisa semudah apa sih sebenarnya ternyata penjualan itu, operational bisnis itu semudah apa sih gitu ya. Nah, di sini aku coba sharing aja ya. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah ya, sudah ya. Oke. Nah, jadi Jubelio itu sendiri adalah omnichannel system yang dimana kita itu berbasis website, gitu ya. Kenapa nggak berbasis application? Karena ketika kita memiliki satu sistem yang berbasis website, itu akan lebih fleksibel, akan lebih mudah dalam diakses, akan lebih mudah juga untuk digunakan, gitu ya. Meaningnya bisa digunakan di device apapun, kemudian dimanapun, gitu ya. Jadi tidak ada batasan untuk dalam mengakses sistem Jubelio ini. Gitu. Nah, cara terkait dengan omnichannel, apa sih sebenarnya omnichannel itu ya? Omnichannel, atau mungkin kenapa sih Jubelio itu dikatakan omnichannel gitu ya? Karena dari Jubelio sendiri kita itu dapat menggabungkan beberapa channel penjualan menjadi satu sistem. Jadi nggak cuma hanya satu channel penjualan, 2 channel penjualan, tapi sampai dengan sekarang sudah ada 4 channel penjualan yang terintegrasi dalam satu sistem Jubelio. Seperti itu. Dan so, makanya kita katakan omni ya. Jadi skopnya besar. Dan di sini Jubelio juga sudah membuat ekosistem di mana mungkin tadi Mas Denny sempat mention, iya tadinya kalau dengan laporan accounting yang memang belum tersedia, kita harus menggunakan sistem lain. Nah, di sini kita build satu ekosistem supaya seluruh operational by sistem Jubelio itu nanti akan terpusat tanpa harus menggunakan sistem-sistem lainnya. Seperti itu. Sedikit bicara ke belakang gitu ya terkait dengan Jubelio. Jadi Jubelio sendiri itu kita sudah develop atau sudah mulai mendirikan sistem kita dari tahun 2016 dan memang baru kita putuskan untuk hard selling itu di tahun 18 karena kan pasti butuh development system yang panjang gitu ya. Even though sampai sekarang kita juga tetap masih develop untuk memenuhi segala kebutuhan para pebisnis di luar sana, even klien-klien kita yang sudah bergabung dengan Jubelio. Dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini Jubelio dipercaya untuk dapat mengakomodir sampai dengan 7.000 toko atau bisa dibilang sudah 7.000 merchant yang bergabung dengan Jubelio, which is dari 7.000 ini juga cukup varian ya, jadi nggak skalanya nggak yang klien-klien besar aja atau bisnis-bisnis yang besar, enggak, tapi di sini kita masif gitu ya, kita hadir untuk segala pebisnis, baik yang mungkin baru mulai, atau mungkin sedang dalam proses development, atau mungkin yang secara bisnis juga sudah develop dan mau lebih develop lagi ke depannya, itu ada semua di dalam klien-klien kita. Gitu. Dan bisa dilihat di sini juga sampai dengan saat ini total order yang bisa kita proses itu adalah sampai dengan 8 juta order per bulannya dari semua merchant-merchant kita atau semua klien-klien kita seperti itu. Nah, kalau ditanya sebenarnya Jubelio kan dia sudah develop dari tahun 2016 gitu. Ngapain sih Jubelio itu harus ada? Kenapa Jubelio itu di-develop gitu? Simple jawabannya. Jawabannya adalah karena kita di sini mendengar dan kita memenuhi segala kebutuhan para pebisnis di luar sana. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini banyak sekali para pebisnis, para seller-seller yang sebenarnya punya potensi, tapi gimana sih caranya supaya lebih mudah gitu? Gimana sih caranya supaya lebih efektif? Kita pengen bisnis kita pasti berkembang dengan cepat gitu ya.
which is dengan berkembangnya bisnis itu dalam waktu yang singkat kita membutuhkan something yang bisa kita gunakan atau long investment yang akan kita gunakan dalam waktu atau dalam kondisi yang efektif. Yaitu salah satunya adalah sistem. Nah, di sini juga dia melihat beberapa para seller di luar sana, beberapa para mitra, para klien-klien kita yang menemukan beberapa kesulitan dalam berbisnis gitu ya. Fokusnya dalam hal retail lah, bisa dibilang seperti itu. Contohnya misalkan, let's say, sebenarnya kita pengen tuh Desi gitu ya, buka toko yang lain, tapi satu toko aja tuh ngurusinnya udah ribet gitu kan. Aspeknya banyak banget, produknya, stoknya, atributnya, belum nanti bikin laporannya, gimana kita bisa bikin toko baru gitu kan. Kemudian permasalahan kedua biasanya nanti lebih ke arah pesanannya gimana sih gitu ya. Masa iya kita harus proses satu-satu gitu. Kemudian, oke, kalau misalkan udah jalan di toko offline, sekarang kan zamannya semua digital gitu ya. Semua orang pakai handphone, semua orang pakai internet gitu. Apalagi zaman-zaman mungkin pandemi seperti ini ya, semua serba di rumah, semua serba digital, semua serba online. Kalau kita hanya stuck di dalam satu environment, which is misalkan satu channel penjualan saja, itu cukup menghambat gitu ya. Kita harus pintar-pintar, bagaimana sih kita bikin strategi baru merambah ke online gitu ya. Nggak tahu gimana cara merambahnya, nggak tahu gimana cara mulainya. Kalau udah mulai nanti harus gimana gitu kan. Kemudian nanti di akhir bulan misalkan ya harus reporting atau mungkin kita bikin analisa. Oke, dari apa yang sudah kita kerjakan hasilnya seperti apa? Plan apa yang harus kita kerjakan? Strateginya apa lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini Jubelio hadir untuk memenuhi segala kendala bisnis yang ada di retail yang sudah dijalani oleh para pebisnis di luar sana. Oke, nah bicara terkait Jubelio, gitu ya. Di Jubelio sendiri kita sudah memiliki beberapa produk, which is produk ini satu ekosistem ya, jadi nggak perlu khawatir nanti terpisah, nanti nggak bisa sinkron, harus ada manual update. Ya, tidak perlu khawatir. Jubelio sendiri saat ini kita sudah memiliki beberapa produk. Yang pertama adalah Jubelio Omnichannel, which is itu adalah main dan core produk dari Jubelio. Kemudian di sini kita juga punya Jubelio POS yang biasanya digunakan untuk integrasi toko fisik. Simpelnya kayak sistem kasir, gitu ya. Jadi untuk para partisipan di sini yang memang sudah mengelola atau sudah memiliki toko fisik, nah butuh nih sistem kasir yang nantinya juga bisa sinkron dengan segala pesanan yang di marketplace, data penjualannya masuk, kemudian laporannya jadi satu, nah itu nanti bisa dengan Jubelio POS, gitu kan. Kemudian kalau misalkan muncul lagi kendala, oke, kalau di POS khusus toko fisik, kalau omnichannel bisa ke marketplace juga, tapi kadang-kadang marketplace itu admin fee-nya agak berat, gitu ya. Fleksibilitas kita jadi kurang di situ. Ownership kita terhadap brand kita, terhadap toko kita, kurang original, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, salah satu caranya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat brand image sendiri? Salah satu caranya adalah dengan memiliki website sendiri, gitu ya. Karena dengan website sendiri, pastinya kredibilitas toko akan meningkat. Satu, fleksibilitas dalam pengelolaan akan lebih baik. Dan ketiga, terkait dengan admin fee, terkait dengan look dari websitenya, atau mungkin terkait dengan bagaimana kita mau menyampaikan, mau menampilkan toko kita, karakter toko kita, itu harus dipikirkan juga gitu ya. Nah, di sini kita sediakan Jubelio Store. Jubelio Store itu adalah platform yang dimana platform ini nantinya akan digunakan untuk creating a website. Gitu. Nggak perlu khawatir karena sebenarnya di dalam web store ini atau poin-poin terkait website itu semua sudah disediakan ya. Baik dari payment gateway-nya, domainnya gitu ya. Domain itu kan sudah jadi karakter atau identity terhadap produk kita sendiri gitu kan. Nah, ini semua sudah tersedia. Gitu. Kemudian ada juga di sini Jubelio Chat gitu ya. Jubelio Chat ini apa gitu ya. Dari namanya udah kelihatan ya terkait dengan chat. Jadi ini nantinya salah satu aplikasi yang memang in-house juga Jubelio develop sendiri untuk aktivitas dalam berinteraksi oleh para customer. Jadi pastinya kan kita juga
pengen bikin engagement, pengen bikin relation yang baik terhadap customer-customer kita gitu ya. Nah, di sini Jubileo Chat hadir untuk aplikasi dalam pembalasan chat dari beberapa marketplace hanya dalam satu aplikasi. Jadi tidak perlu balasin chat dari masing-masing pintu marketplace lagi, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang terakhir kita juga ada API integration. API integration ini biasanya digunakan untuk para klien-klien kita yang memang sudah memiliki internal system. Jadi kalau misalkan, let's say dari para partisipan di sini sudah memiliki sistem sendiri, develop sistem sendiri, which is good, sangat bagus gitu ya, karena untuk develop sistem itu kompleksitinya cukup tinggi. Nah, tapi gimana caranya untuk kita koneksikan sistem kita ke sistem atau ke marketplace gitu ya. Nah, itu nanti bisa dengan API integration juga. Jadi, Jubileo akan menjadi jembatan antara internal system dengan marketplace atau sales channel penjualan kalian nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, bicara terkait dengan integrasinya gitu ya. Tadi kan aku sempat di awal mention bahwa Jubileo sendiri itu kita sudah integrasi dengan beberapa channel penjualan. Nah, channel penjualannya itu ada apa saja sih? Atau di penjualan mana saja sih sebenarnya sudah bisa diintegrasikan gitu ya? Saat ini sudah ada 4 channel penjualan. Yang pertama, itu adalah channel penjualan online di marketplace gitu ya. Dan untuk marketplace-nya sendiri, nggak cuma 1, 2, atau 3 aja, tapi sudah ada 10 marketplace nih yang terintegrasi dengan Jubileo. Gitu ya. Kebetulan mohon maaf sebelumnya ini ada yang belum diupdate, tapi aku sampaikan aja ya by lisan, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, JD.id, Zalora, Zalando, Elevania, dan TikTok Shop. Yang terbaru ya, karena kan TikTok Shop lagi tinggi-tingginya banget nih sekarang penjualan di sana. Gitu. Kemudian kalau untuk web store-nya sendiri, selain Jubileo Store, Jubileo juga sudah terintegrasi dengan 2 bisnis web store, yaitu WooCommerce dan Shopify. Jadi kalau mungkin dari para partisipan di sini yang sudah memiliki website berbasis WooCommerce atau Shopify, nantinya bisa langsung diintegrasikan saja ke Jubileo. Treatment-nya sama seperti integrasi marketplace. Jadi simple ya. Nggak perlu manual input produk dan lain-lain. Semua nanti langsung sinkron otomatis. Gitu. Nah, di sini juga kita ada beberapa partnership dengan fulfillment center dan delivery services. Tapi no worries ya, delivery services di sini itu meaningnya bukan hanya 3 ekspedisi ini saja yang bisa digunakan untuk pengiriman atau get resi otomatis, tapi delivery services ini akan digunakan untuk order-order atau pesanan yang datang dari di luar marketplace. Jadi kalau misalkan let's say tadi para partisipan mau bikin website gitu ya, pengirimannya mau otomatis, resinya langsung bisa diambil, nggak perlu manual input lagi satu-satu, gitu kan. Nah, nanti dari Jubileo akan bantu untuk koneksikan atau integrasikan penjualan kalian dengan 3 ekspedisi ini. Sorry, ada satu lagi sebenarnya ya, SAP, cuman belum tercantum di sini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum aku jump in ke dalam dashboard-nya? Sorry Kak, yang mau tanya open mic atau di chat aja ya? By chat dulu aja ya, nggak apa-apa. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya, mungkin nanti di akhir kali ya. Oke, sip. Kalau gitu aku coba langsung ke dashboard-nya aja kali ya, Mas Denny ya. Siapa tahu udah pada penasaran. Oh, boleh Kak. Oke ya. Nah, jadi ini adalah dashboard dari Jubileo, gitu ya. Bisa dilihat di sini dashboard-nya aku akses dari web browser ya, karena kan kita sistemnya itu cloud-based atau web-based, jadi bukan aplikasi. Bisa diakses dengan device apapun, mau pakai laptop, tab, handphone, bisa diakses dimanapun sambil jalan, mau cek penjualan hari ini berapa gitu ya, admin udah proses berapa pesanan, bisa langsung dari sistem Jubileo aja, dan nggak perlu spesifik device atau apapun itu. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk para partisipan bahwa semua data-data penjualan, semua proses pesanan, kemudian semua laporan-laporan itu akan masuk semua ke Jubileo, gitu. Kalau misalkan ditanya nanti proses pertamanya gimana sih gitu ya untuk pakai Jubileo ini gitu kan?
proses pertama pastinya kita akan melakukan integrasi. Yang dimana menu integrasi sendiri itu juga sudah ada ya di dalam dashboard kita di sini. Nah, jadi nanti para pebisnis atau para partisipan yang hadir hari ini tinggal langsung integrasikan aja sales channel yang sudah kalian miliki saat ini gitu ya. Kalau untuk marketplace-nya tinggal dipilih marketplace mana saja yang sudah dijadikan tempat penjualan. Di sini ya ada 10 marketplace yang tadi aku sampaikan. Kalau misalkan nanti mau integrasikan toko fisik dengan mesin kasir, bisa tinggal integrasikan di Jubileo POS di sini. Tinggal klik sambungkan, langsung connect semuanya. Kemudian di sini juga ada untuk integrasi ke web store gitu ya, yang tadi aku sampaikan. Kalau sudah punya web store yang basisnya WooCommerce atau Shopify, bisa langsung diintegrasikan aja di sini. Tinggal ditambahkan baru, kemudian nanti langsung akan connect website-nya. Jadi nggak ribet ya. Dan untuk integrasi ini nggak takes time, bisa langsung connect. Jadi nggak perlu khawatir kita harus nunggu berapa lama, kita harus persiapan akun kita tuh nanti harus tutup toko apa enggak perlu. Penjualan tetap jalan sambil nanti paralel migrate data semuanya ke Jubileo gitu. Jadi win-win solution ya. Oke. Nah, kemudian dari integrasi kita masuk ke dalam feature barang gitu ya. Kalau misalkan dari para partisipan di sini bertanya, nanti gimana buat barang-barang kita yang udah ada di marketplace, yang udah ada di web store? Masa kita harus masukin satu-satu barangnya? Nggak perlu, tenang aja. Karena kan kita ini sebenarnya udah integrasi secara API ya dengan sales channel tersebut. Jadinya nanti seluruh barang yang sudah ada atau sudah existing di sales channel penjualan kalian gitu ya, itu akan kita tarik semuanya ke dalam Jubileo secara massal. Jadi udah nggak perlu manual input satu-satu, kita tarik semuanya secara massal, dia langsung akan terbentuk katalog di Jubileo seperti ini contohnya. Misalkan ada paket Zara, misalkan ada pot anggrek gitu ya, semua data-data barangnya akan masuk. Berapapun produknya, nggak ada batasan. Jadi nggak perlu khawatir. Misalkan kalau untuk let's say kategori fashion gitu ya, perputaran produk kan cukup banyak tuh. Kategori variasinya sering nambah terus gitu kan. Nggak perlu khawatir. Kalau ada variasi nambah setiap hari, masukin aja semua produknya ke Jubileo, nggak ada batasan. Gitu ya, jadi nggak perlu khawatir. Terus dari sini juga kalau misalkan let's say sekarang kita kondisinya udah buka di Shopee, tapi kita pengen buka juga nih kebetulan di Lazada. Nah itu nanti produk-produknya gimana ya? Apakah kita harus bikin satu-satu? Apa kita harus upload satu-satu atau bagaimana gitu kan? Di Jubileo, para partisipan nantinya bisa langsung melakukan upload produk ke marketplace yang dituju. Gitu. Caranya gimana? Boleh dilihatin nggak? Boleh. Caranya gini, di feature online gitu ya, kita pilih produknya. Nah, nanti dia akan kelihatan nih, dia mau diupload kemana saja. Kalau misalkan tadi case-nya dari para partisipan mengintegrasikan lebih dari satu toko atau lebih dari satu marketplace, nanti semua marketplace-nya akan muncul di sini, gitu ya. Contoh misalkan seperti ini nih aplikasinya. Nah, misalkan ini aku mau upload baju muslim nih, gitu kan. Dia mau diupload kemana saja, atau mau langsung diupload ke semua marketplace, tinggal klik upload semua, kemudian diupload, dia langsung akan terupload ke marketplace tersebut. Atau enggak, kita nggak pengen langsung upload ke semua, kita pengen beda-beda setiap marketplace gitu ya, karena kita melihat juga kondisi marketplace beda-beda. Oke, boleh. Kalau misalkan kayak gitu mau diupload ke spesifik toko atau spesifik marketplace, tinggal dipilih aja marketplace mana saja yang mau diupload gitu ya. Misalkan di sini aku mau upload ke Lazada, Blibli, dan Shopee gitu kan. Nah, tinggal dicentang di bagian marketplace yang mau diupload, kemudian langsung diupload. Gitu. Jadi proses untuk upload produk, proses untuk creating produk baru, proses untuk penambahan produk baru, variasi baru, itu sesimpel itu. Udah nggak perlu lagi mikirin, aduh harus nyiapin data Excel, harus bikin kategori baru, harus bikin foto baru, nggak perlu. Jadi itu tinggal diupload aja semua dari Jubileo dan langsung ke-upload. Jadi bisa dibilang kalau misalkan para partisipan di sini mau buka toko baru gitu ya, atau marketplace baru, nggak perlu lagi khawatir terkait dengan data-data produknya. Karena nggak bohong ya, kalau kita mau berjualan gitu ya, kita mau berbisnis, pasti yang paling utama dibutuhkan itu adalah produk. Gitu ya. Kalau nggak ada produknya, apa yang mau dijual? Ibaratnya kayak gitu. Oke, nah itu tadi dari produk yang sudah existing, kemudian kalau produk baru, nah gimana kalau misalkan kita produknya nggak satuan, kita pengen bikin variasi, kita pengen bikin something yang bisa attracting customer untuk beli, gitu kan.
strateginya apa? Apa yang bisa dilakukan di Jubilio? Cukup banyak sebenarnya yang bisa dilakukan nantinya. Karena ketika kita bicara penjualan, kita harus cukup smart ya dalam, oke, kayaknya untuk produk ini secara satuan penjualannya cukup low nih. Apa sih yang harus kita lakukan? Contoh, misalkan kita banding aja deh produk ini sama produk yang high demand nih, gitu kan? Nah, dari para partisipan nantinya bisa juga untuk melakukan bundle di Jubilio, gitu ya. Jadi misalkan let's say aku ambil contoh sepatu dan kaos kaki gitu ya. Sepatunya laku banget nih, tapi kaos kakinya nggak laku-laku gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Dibandel aja sama sepatunya. Beli sepatu gratis kaos kakinya gitu kan. Atau mungkin let's say beli satu sepatu gratis 2 motif kaos kaki gitu kan. Nah, di Jubilio nantinya kalian juga bisa untuk doing bundling ini gitu. Let's say misalkan kayak kemarin gitu ya, Valentine. Ada customer yang pengen beli bunga sama coklat jadi satu gitu kan. Kalau kita bisa jual dua-duanya secara bersamaan, kenapa tidak? Karena kan itu juga nanti akan meningkatkan penjualan kalian juga gitu kan pastinya. Nah nantinya bundle ini kalian bisa create dari Jubilio langsung gitu ya, tinggal diikat aja produk yang sudah ada di Jubilio tadi. Atau misalkan dari para partisipan udah punya produk bundle di marketplace gitu ya, itu gimana nantinya, nggak masalah, produk bundle-nya juga akan ketarik kok gitu. Jadi fleksibel ya, misalkan mau menggunakan produk bundle yang sudah existing di marketplace atau mau ada penambahan bundle baru gitu kan. Nah, itu nanti bisa dilakukan semuanya dari Jubilio. Misalkan nantinya let's say kalau ada yang jualan baju koko, baju muslim gitu ya di sini. Bentar lagi kan mau lebaran nih gitu kan. Kita pengen bikin parcel nih, lumayan ya buat paket parcel lebaran gitu kan. Nah, nanti bisa dipakai juga nih produk bundle ini. Jadi customer itu bisa langsung bikin set yang tadinya mungkin dia mikir, saya beli sarung aja deh gitu kan buat nanti Idul Fitri. Nah, tapi karena adanya produk bundle ini yang kalian set dengan mukena misalkan. Oh, kayaknya boleh nih kalau misalkan kita kembaran ya antara sarung sama mukena satu keluarga gitu kan. Itu akan lebih punya sense untuk pengen beli lagi nih gitu kan. Nah, jadinya nanti bisa di-create dari bundle ini. Seperti itu. Oke. Itu tadi terkait barang ya. Jadi baik yang satuan maupun yang bundle itu semua sudah terakomodir di kita. Kemudian terkait dengan barang juga, kalau misalnya kita let's say bicara penjualan gitu ya, sometimes kita butuh tahu harga barang tuh baiknya di set berapa sih gitu ya, per masing-masing toko, per masing-masing marketplace. Nah, dari Jubilio nantinya para partisipan bisa juga untuk set harga dari Jubilio. Mau harganya dibedakan per masing-masing marketplace, per masing-masing toko, nggak masalah, mau disamakan juga nggak masalah. Misalkan mau ada perubahan harga yang tadinya harus set sendiri satu-satu di marketplace, buka Shopee, pilih produknya, ganti harganya, gitu kan cukup ribet ya. Nah sekarang udah nggak perlu lagi, jadinya bisa langsung set harga dari Jubilio, nanti secara otomatis harga itu akan terupdate juga di marketplace juga. Gitu. Nah bicara terkait dengan harga gitu ya, biasanya nanti akan relate juga ke dalam promosi gitu. Kalau tadi aku sempat mention salah satu bentuk promotion activity itu adalah bundle. Nah, di sini ada salah satu real promotion activity yang bisa dilakukan juga nantinya, yaitu harga coret. Kalau misalkan let's say kita nggak mau produk ini dibikin bundle, kita pengennya tetap satuan aja, tapi didiskonin aja deh gitu ya. Nah, gimana caranya? Yang biasanya tadinya dari shop, misalkan punya Tokopedia, Shopee, Lazada, buka tuh satu-satu. Tokopedia pilih produknya, apa yang mau didiskonin. Shopee pilih produknya, apa yang mau didiskonin. Kadang-kadang sebelum set promosi aja udah mager duluan gitu ya. Nah, nantinya di Jubilio kalian udah nggak perlu lagi melakukan itu, tinggal di set aja promosinya. Itu kan misalkan nantinya mau ada promosi lebaran gede-gedean gitu ya. Oke, tinggal di-create aja promo lebarannya, nanti dia akan masuk di dalam marketplace mana saja. Nah, nanti secara otomatis harga yang ada di marketplace tersebut terhadap produk-produk yang sudah kalian set itu akan berubah menjadi harga coret. Gitu. Jadi nanti bisa dipilih ya, say khusus untuk baju-baju muslim atau mungkin tasbih, sarung gitu kan, gamis. Nah itu nanti bisa di set semuanya.
gitu. Oke, nah kalau misalkan kita bicara, tadi kan kita lebih ke bicara managing produknya ya, dari harga, bundle dan lain-lainnya. Kalau misalkan buat stoknya gimana? Kalau misalkan nanti kita ada penjualan, stoknya apakah masih harus di-update satu-satu per pintu marketplace? Nggak perlu lagi, karena di Jubelio itu nanti seluruh stok gitu ya, itu akan otomatis terupdate. Jadi misalkan, let's say ada penjualan di salah satu marketplace, ada penjualan di beberapa marketplace, kemudian terjadi penjualan nih di salah satu marketplace tersebut gitu ya. Secara otomatis nantinya dengan Jubelio, stok dari masing-masing marketplace itu akan terpotong. Jadi udah nggak perlu lagi melakukan manual update. Mungkin tadi Mas Denny juga sempat share ya Mas ya, sebelumnya waktu belum kenalan sama Jubelio, harus satu-satu, ada penjualan di Tokopedia, yang di Shopee di-update, di Lazada di-update, gitu ya Mas ya. Iya, kadang-kadang juga bentrok juga itu. Betul. Karena kan pesanan masuk terus ya. Iya, semua seller pasti ngerasain. Yes. Karena kita nggak pernah bisa tahu nih ritme pesanan itu seperti apa. Kalau pas lagi rame-ramenya, masa iya kita jadi fokus ngupdatein stok kan nggak mungkin ya. Sedangkan pesanan jalan terus, kita harus nge-fulfill pesanan customer. Kemudian juga considering kalau misalkan pesanannya nggak bisa ke-fulfill, rating tokonya jelek gitu ya. Jadi ada bad review dari customer. Itu kan jadi menurunkan performa bisnis. Nah, sayang sekali kalau misalkan poin-poin seperti itu jadi bisa dibilang jadi hambatan dalam kita berbisnis. Nah, hopefully nantinya dengan Jubelio untuk update stok ini sudah bisa terakomodir karena memang nantinya akan otomatis seperti itu. Oke. Dan untuk para partisipan di sini kalau misalkan memang memiliki gudang lebih dari satu gitu ya, let's say kita punya gudang di Semarang, kita punya gudang di Jakarta, kita punya gudang di Surabaya. Nah, gudang-gudang tersebut itu nantinya bisa diintegrasikan ke Jubelio tanpa ada batas. Jadi bisa dibilang di Jubelio itu kita bisa multi warehouse ya. Kalau misalkan punya gudang banyak, tinggal didaftarin aja semua gudang-gudangnya, nanti dia langsung akan memotong di gudang-gudang tersebut. Atau kalau misalkan punya secara pergudangannya itu terfokus dalam satu gudang, nggak masalah juga, tinggal didaftarkan aja. Gitu. Oke, nah itu tadi dari pesanan ya, jadi bisa dibilang, dari persediaan, jadi bisa dibilang udah nggak perlu lagi nih manual manual update satu-satu data stok, bisa lebih fokus lagi ke poin-poin bisnis lainnya seperti itu. Nah, bicara terkait dengan persediaan, tadi aku sempat relate-kan ke dalam pesanan. Nah, sebenarnya kalau untuk pesanan sendiri itu seperti apa sih gambarannya di Jubelio gitu ya? Proses pesanan pun bisa dibilang nantinya dari Jubelio itu bisa langsung diakomodir. Dan untuk para partisipan di sini udah nggak perlu lagi untuk melakukan manual proses pesanan dari masing-masing pintu marketplace. Sudah terakomodir dan sudah terakumulasi semuanya jadi satu dalam Jubelio. Semua data pesanan dari marketplace atau dari sales channel yang sudah diintegrasikan akan masuk ke dalam Jubelio dan pemrosesannya cukup dari Jubelio aja. Kalau muncul pertanyaan, nanti kalau misalkan mau pengiriman, cetak labelnya gimana? Bisa dari Jubelio. Oke, kalau labelnya bisa, terus nanti resinya gimana? Resinya bisa langsung diambil dari Jubelio juga. Dan nomor resi itu sudah auto-generate dari marketplace ya. Jadi nggak perlu lagi manual input nomor resi. Semuanya sudah langsung masuk ke dalam Jubelio. Begitu juga dengan data pesanannya, gitu ya. Data pesanan ini kita mirroring langsung dari marketplace, jadi tidak mungkin ada perbedaan. Entah itu baik dari Lazada, entah itu baik dari Shopee, Tokopedia, semua data-datanya akan masuk semua seperti ini ya. Contohnya, baik dari nomor pesanannya, siapa yang pesan, barang apa yang dipesan, itu semua akan masuk. Jadi nggak perlu khawatir, nanti datanya beda nggak? Nggak kok, tenang aja, datanya pasti sama. Gitu ya. Jadi, pemrosesan pesanan, dari pesanan masuk, kemudian pemrosesan pesanan, misalkan pengambilan barang di gudang gitu ya, kita butuh picking list, picking listnya diakomodir dari Jubelio, bisa cetak pengambilan barang juga gitu ya, di pergudangan kita, di sini pengambilan barang, kemudian pengambilan barang pun juga step by step-nya tersistem ya, mana yang belum diambil, mana yang sedang diambil, kalau sudah selesai pengambilan barang dari picking list tersebut, langsung masuk ke dalam selesai. Dari pengambilan barang, kita berangkat ke packing, pengepakan barangnya, gitu ya. Packing pun juga sama. Mana barang-barang yang sudah siap di packing, mana barang-barang yang sedang proses packing, dan mana yang sudah
selesai di packing gitu. Jadi kelihatan semua nantinya gitu. Kemudian dari pengepakan kita berangkat ke pengiriman karena barang-barangnya sudah di-pack semuanya sesuai gitu ya. Dan kalau misalkan pun ada barcode juga bisa by barcode. Jadi nggak perlu manual satu-satu, bisa tinggal scan aja barangnya. Quality control-nya pasti akan terjaga karena kita sudah memiliki sistem warehouse management atau sistem pergudangan. Nah, nanti di pengiriman juga sama. Kita bisa set pengiriman. Misalkan biasanya JNT itu dia pick up jam 5 sore. Nah, bisa dibuat tuh schedule pengirimannya di Jubilio. Gitu. Ketika kurirnya sudah datang ke toko untuk pengambilan barang yang mau dikirim gitu ya, kita bisa juga cetak manifest atau laporan pengiriman. Jadi meminimalisir adanya kesalahan barang yang diserahkan ke ekspedisi. Karena kan suka ada kejadian gini ya, dari tim shipping, mereka klaim kita kirim 10 paket kok GMT hari ini. Cuman dari ekspedisinya mereka klaim enggak, cuma 8 gitu kan. Nah, di sini kan kita pasti butuh ya konfirmasi antara seller dan ekspedisi. Nah, konfirmasi itu bisa dilakukan nantinya melalui manifest ini. Jadi data reportingnya jelas semuanya. Kalaupun misalkan let's say dari para partisipan di sini secara pergudangannya pun juga sudah menggunakan sistem racking gitu ya. Jadi nggak cuma yang ditaruh di lantai aja atau mungkin nggak cuma ditaruh di lemari-lemari aja, sudah tertata rapi gitu ya, tipe orangnya rapi banget, sudah pakai sistem racking. Nah, nanti sistem racking ini atau di Jubilio itu nantinya bisa baca, oh barang ini dia ditempatkan di mana, di rak nomor berapa. Jadi nanti tim gudang ketika dia ngambil barang, dia bisa tahu, oh misalkan tadi sarung, dia ada di rak nomor 2, mukena ada di rak nomor 3, udah tinggal ambil. Jadi nggak perlu pusing bolak-balik. Seperti itu. Nah, dari pengiriman, ketika kita serahkan ke ekspedisi, kemudian barangnya sudah sampai ke dalam atau sudah diterima oleh customer gitu ya. Kemudian customer melakukan penyelesaian pesanan di marketplace, di Jubilio status pesanannya juga akan menjadi selesai. Jadi dari pesanan datang, kemudian pesanan diproses gitu ya, pengambilan barang, pengepakan, pengiriman, kemudian diselesaikan oleh customer, itu nanti akan masuk semua di Jubilio. Dan para pebisnis di sini sudah nggak perlu lagi melakukan pemantauan pesanan dari marketplace, cukup dari Jubilio aja. Lebih simpel ya. Jadi bisa dibilang hemat waktu lah, nggak perlu lagi pusingin, aduh pesanan Shopee belum dikirim, belum diproses, belum diambil, nggak perlu. Gitu ya. Pengambilan barang di Jubilio juga kita bisa dengan 2 kategori nantinya, bisa dengan yang cluster itu meaningnya kita biasanya ngambil barang itu berdasarkan pesanan atau mungkin dengan batch picking, pengambilan barang keseluruhan gitu ya. Jadi semua barang diambil dulu, baru nanti kita pisahkan tuh per nomor pesanannya. Dua-duanya sudah bisa diakomodir. Jadi bisa mengikuti juga flow pergudangan kalian seperti apa. Gitu. Oke, nah pastinya tadi kalau kita bicara dari awal ya, produk, kemudian stok, pesanan. Nah, di sini kita juga ada yang untuk mengakomodir dari segi financing gitu ya, nggak cuma dari operasionalnya aja, tapi dari financingnya juga ada. Di accounting kita di sini sudah cukup lengkap ya semuanya, baik dari penjualan, invoice mana saja yang sudah dicetak, atau mungkin ada pembuatan invoice manual, misalkan ada pesanan dari WhatsApp gitu ya. Nah, dari para pebisnis cukup bikin faktur manual aja di sini. Nantinya pun juga stoknya akan terpotong. Kalau misalkan dari faktur itu menggunakan sistem TOP atau misalkan sistem pembayaran parsial gitu ya. Nah, itu bisa di-set juga. Gitu. Kemudian di sini nanti kalau misalkan ada proses pembelian PO ke supplier gitu ya, pembelian barang lagi, barang udah habis, kita butuh PO nih. Nah, bisa create data PO-nya atau form PO-nya dari Jubilio gitu ya. Tinggal create di sini, nanti akan terlihat ya, oh kemarin kita PO barang apa aja sih, nomor PO-nya berapa, dia akan masuk ke gudang yang mana, kalau misalkan case-nya kalian menggunakan multi gudang gitu ya. Nah, dari PO ini ketika barang nanti sudah sampai, nggak cuma langsung asal diterima aja, nggak langsung asal ditempatkan aja, tapi bisa QC dulu. QC itu apa? QC itu adalah quality control. Jadi kita bisa tahu nanti dengan sistem pergudangan kita, ketika barang sudah datang, dia akan masuk di sini. Oh, ada nih PO dari nomor ini gitu ya. Kemudian nanti kita bisa penerimaan barang dulu. Benar nggak sih barang yang diterima, barang yang datang itu sesuai dengan PO kita? Begitu sudah selesai, baru kita penempatan barang. Jadi bisa dibilang
ketika barang itu sudah ditempatkan ke rak, sudah ditempatkan ke gudang, itu pasti sudah valid, meminimalisir adanya kemarin kayaknya kita PO 10 pieces kok sekarang kok adanya cuma 8 ya gitu kan. Hilang kemana nih? Nah, itu kan nanti trackingnya agak ribet ya, agak susah. Nah, di sini sebelum barang itu ditempatkan, dari penerimaan barangnya pun kita sudah bisa cek dulu. Gitu. Nah, kemudian di sini kita juga ada settlement atau pelunasan. Nah, ini tadi sempat di-mention juga ya dari Mas Dani ya Mas ya, terkait dengan accounting-nya gitu ya. Sebelumnya mungkin kalau kita mau mencocokkan saldo yang di marketplace itu harus satu-satu per invoice nomor 1 bener nggak totalnya segini, bener nggak sudah diterima apa belum gitu ya Mas ya. Itu capek banget Kak. Bener-bener capek ya Mas ya ngeliatin invoice satu-satu ya. Betul-betul. Nah, dari pelunasan ini nantinya para partisipan udah nggak perlu lagi melakukan manual proses itu gitu ya, tinggal ditarik aja saldo dari marketplace-nya, file penarikan atau pelunasan atau pencairan dananya itu tinggal diimport ke Jubelio, nanti Jubelio langsung akan menghitungkan atau akan memberikan informasi berapa nilai yang ada di marketplace dan berapa nilai yang ada di Jubelio gitu. Nah, contoh kayak gini gitu ya. Nanti nilai yang di marketplace-nya ada berapa per masing-masing invoice, nilai yang di Jubelio-nya berapa. Gitu. Jadi nanti di sini bisa juga dilakukan settlement kalau misalkan let's say ada selisih gitu ya. Misalkan ini ada selisih, let's say mana ya, aku ambil contoh. Misalkan Rp300 selisihnya gitu ya. Dia masuk kemana? Apakah itu admin fee? Apakah itu mungkin pengeluaran lainnya gitu ya. Yang which is nantinya ketika memang dari settlement ini akan relate juga ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba ruginya pun juga pasti akan lebih clear dan lebih jelas. Oke. Nah, terkait dengan kontak di sini, kita masuk ke dalam feature kontak ya. Tadi dari data pesanan yang masuk itu kan kelihatan tuh ada data pelanggannya dan lain-lain gitu ya. Nantinya para partisipan di sini akan mendapatkan juga atau akan memiliki database kontak ini secara otomatis. Dan database kontak ini sudah unik by nomor telepon, jadi udah nggak perlu khawatir. Karena kan sometimes kita butuh tahu ya, siapa sih yang biasanya jualan siapa sih yang biasanya belanja di toko kita, loyal customer kita itu siapa aja gitu ya. Nah, pengelompokan itu juga bisa dilakukan dari Jubelio. Misalkan dia one of loyal customer gitu kan. Kategori kontaknya dia dimasukkan sebagai VVIP customer misalkan. Nah, dari VVIP customer ini biasanya nanti kita akan berikan special discount atau mungkin special treats untuk mereka gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu pasti dibutuhkan nantinya, data itu bisa didapatkan dari Jubelio langsung. Gak hanya data pelanggan aja, tapi data supplier atau mungkin tim salesnya juga nanti bisa ditambahkan. Nah, terakhir terkait dengan bisnis pastinya ya, di Jubelio kita juga sudah mengakomodir terkait dengan laporannya. Jadi bisa dibilang nantinya untuk laporan ini kita sudah sediakan baik dari laporan keuangan, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan kontak itu sendiri. Gitu. Jadi ini semua nanti sudah terakomodir. Para partisipan di sini udah nggak perlu lagi bingung untuk compiling data satu-satu per marketplace, nggak perlu lagi untuk export data, import data, dan lain-lain. Itu udah nggak perlu. Udah tinggal download aja. Nanti secara otomatis laporannya akan kelihatan semuanya di sini. Mau laporan keuangan, laba ruginya ada, neracanya ada, jurnalnya ada, laporan penjualan per barang ada, penjualan per invoice ada, semuanya ada di sini, gitu ya. Kalau mau lihat sampai detail, biasanya customer kita tuh buying behavior-nya jam berapa sih? Nah, itu bisa kelihatan juga nantinya di analisa data kita. Gitu. Jadi yang biasanya cuman melulu memikirkan gimana caranya biar kita profit, gimana caranya biar cuan. Nah, itu udah nggak perlu lagi dipusingkan karena operasional udah terpenuhi semuanya gitu ya dari feature-feature Jubelio. Kita tinggal mikirin bagaimana sih bisnis strategi yang lebih baik, bagaimana sih caranya meningkatkan penjualan nantinya. Karena I believe ketika memang kita sudah tidak terpusat lagi dalam operasional gitu ya, sebenarnya banyak aspek-aspek bisnis yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, di situ nantinya pastinya para pebisnis di sini atau para partisipan di sini akan memiliki satu wadah atau satu bisnis yang lebih qualified, bisa dibilang seperti itu. Jadi the real business itu akan bisa lebih tercapai dengan mudah.
Gitu. Oke, nah kurang lebih nih terkait dengan feature-feature dari Jubelio seperti itu ya. Mungkin kita bisa mulai dari, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, dari Jubelio nih Mas Dani ada special promotion nantinya di akhir session. Di akhir session mungkin aku akan mention ya terkait dengan para partisipan yang join nih di hari ini. Ada special promotion kalau misalkan mau langsung pakai Jubelio gitu ya. Siap, siap. Siap, oke. Nah, mungkin kita bisa masuk ke dalam sesi Q&A nih, Mas Dani. Jadi bisa sambil discuss juga. Ini mungkin ada beberapa yang udah tanya di chat nih, Kak. Oke, boleh sebentar ya. Aku ke chat. Sebentar. Oke, kita mulai dari yang atas dulu kali ya. Iya, Kak, silakan. Oke, dari Kak Fania. Tadi mungkin sudah terjawab ya Kak Fania. Jubelio itu aplikasi ya. Kita web based, jadi bisa diakses dengan device apapun ya Kak Fania supaya lebih fleksibel. Kemudian marketplace-nya apa saja Kak yang bisa? Nah, tadi ada 10 marketplace nih yang sudah possible untuk diintegrasikan dengan Jubelio, gitu ya. Kita mau tanya kalau jual barang import dari 1688, apa kita pakai aplikasi Jubelio buat ambil data 1688 terus upload ke marketplace kita? Sorry. Kak Sweni, untuk 1688 ini apakah sistem internal atau bagaimana? Aku boleh tahu. Ini saya bantu jawab, Kak ya. Boleh, silakan. Jadi 1688 ini itu kan marketplace kita di Cina, Kak. Itu marketplace Cina untuk kita di komunitas order barang. Cuman ini kan marketplace Cina di Cina, mungkin maksud Kak Sweni minta produknya kan itu dari sana diimpor langsung ke Jubelio. Dan ini saya dinanya ke kakak siapa mungkin ke depan bisa request atau gimana ya. Tapi mungkin untuk sekarang saya jawab belum ada ya di Jubelio karena hanya marketplace lokal kayak. Betul. Untuk saat ini Ini masih kan 10 marketplace saja. Ini kan marketplace-nya marketplace Cina sebenarnya. I see. Yes. Betul. Itu Untuk belum sementara ada berarti ini kayak. belum ada. Tapi mungkin bisa jadi point of consideration ya, Mas Dani ya. Who knows Iya. nanti kita bisa integrasi ke depannya. Iya, ke depannya. Gitu. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan sudah ada di 10 marketplace yang terintegrasi dengan kita, no worries ya. Nanti produknya bisa langsung kita tarik secara massal ke Jubelio. Oke. Bagaimana dengan order yang dari WhatsApp? Berarti tetap harus secara manual input. Yes, betul. Kalau ada order dari WhatsApp, itu tinggal di-create aja order manualnya atau faktur manualnya di Jubelio. Nanti pemotongan stoknya langsung akan terjadi atau sinkron stoknya langsung akan terpotong. Jadi udah sebenarnya tinggal bikin data pesanannya aja, terkait dengan stoknya sudah langsung sinkron semuanya. Oke, Mas Rudiah atau Karudiah nih ya. Saya pemula Kak, belum ada website dan marketplace, mohon bantuannya. Boleh. Mungkin mau dimulai dari websitenya dulu, kita bantu create dari Jubelio Store gitu ya. Nanti produk-produknya bisa dimasukin ke Jubelio Store. Sambil nanti juga pastinya kan akan integrasi dengan Jubelio Omnichannel. Nah, dari situ data-data atau produk-produk yang dari web store nanti tinggal diupload dari marketplace, jadi tinggal langsung berjualan di marketplace juga. Jadi bisa langsung 2 sales channel nih, Mas Rudi ya. Pakai Jubelio harus langganan ya atau gimana? Kalau langganan biayanya berapa? Oke, betul harus langganan ya kalau pakai Jubelio. Tapi nanti mungkin kalau terkait dengan harga, apa bisa share di after this Q&A ya, Mas Ahaye, nggak apa-apa ya, biar nanti sekalian semuanya kelihatan juga untuk pricing plan Jubelio. Maksudnya, ini maksudnya cuma ambil datanya aja kayak FTO description. Oke, sebenarnya kalau misalkan dari data dari marketplace yang 1688 ini, data produk-produknya bisa diekspor gitu ya, Kak Sweni. Possible aja gitu ya, nanti tinggal diekspor by Excel, nah nanti data produknya itu tinggal diimport aja ke Jubelio, nggak ada masalah. Yang penting selama data-data dari marketplace 1688 ini bisa diekspor ya. Gitu. Karena kita juga bisa sebenarnya untuk import produk secara massal by Excel. Gitu.
Sorry Kak, ini saya nambahin yang Kak Sweni, kayaknya menarik juga. Ini sih sebenarnya di 1688 itu kita kan bukan jualan, tapi tempat kita belanja barang dari Cina. Oh, oke. Jadi kita beli barang di sana. Nah itu Mm-mm. udah ada iklannya, mungkin mirip kayak Shopee sih, tapi kita nggak jualan di sana. Nah itu kalau kita integrasiin si 1688, misalnya kita narik produknya ya, produk misalnya tas gitu di sana, iklannya tarik dimasukin ke Jubilio, tapi dengan bahasa Indonesia. Itu kan 1688 bahasanya Mandarin. Mm-mm. Itu kira-kira bisa nggak diintegrasiin gitu? Oke, paling kalau misalkan case-nya seperti itu harus secara detail datanya harus diubah ke bahasa Indonesia sih, Hmm. Mas Dani. Jadi Dan harus itu harus minta ditranslate izin dulu. juga Kak ke misalnya ke developer 1688 apa gitu. Betul, betul. Karena Oh kan jatuhnya harus. ini untuk lebih ke pembelian ya, berarti ya dari kalian ya, Iya. dari Mas Dani ya. Hmm. Hmm. Oke, ya betul. Jadi memang harus dilakukan apa namanya perizinan untuk integrasi dulu. Karena Hmm. marketplace-nya untuk pembelian bukan marketplace penjualan ya jatuhnya ya. Iya, kita untuk ngambil Yes. data iklan kayak Scrap kalau mungkin ya hampir sama sih kayak Scrap produk dari Tokopedia gitu kan. Betul, Nah itu betul. pun hampir hanya Scrap produknya aja. Tapi itu kan di Oke. apa marketplace Cina, mungkin kita juga harus punya akses ke apa API tadi ya kayak. Betul, API integration-nya juga gitu. Oh Paling ya. nanti kalau misalkan seperti itu kita harus review dulu ya secara back-end-nya seperti apa, Hmm. kemudian endpoint-endpoint-nya seperti apa, dan apakah memang dari 1688 sendiri sudah open integration atau belum gitu. Oke oke. Yes. Gitu. Masih ada Oke. yang nanya lagi? Silahkan yang mau tanya lagi. Oh, sorry, ini tadi Kak Fania ada kelewatan nih. Kapan baru kena fee, Kak? Oke, maksudnya ini apakah terkait dengan subscription-nya kapan baru terhitung ordernya gitu ya, Kak Fania, betulkah? Mungkin boleh diperjelas. Oke. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, bisa Oh, tanya ya, Kak. silakan Mas. Oke, salam kenal, Kak. Saya Aditya. Kak Denny juga terima kasih banyak udah Ya, memfasilitasi ini. Mungkin yang pertama mau tanya terkait ya. dulu. Mm-mm. Ya Yang silakan. pertama mau tanya dulu. Tadi kan udah dijelaskan mungkin pertanyaan tentang biaya ya. Apakah kayak misalnya ada sistem kayak premium dan non-premium ya? Mungkin premium bisa akses semua, ataupun yang berlangganan bisa akses semua, yang nggak berlangganan mungkin dibatasi aksesnya. Itu yang Oke. pertama. Kemudian yang kedua, seberapa update sih waktu integrasi antara sistem yang kita input di Jubilio ini ke marketplace kita? Misalkan kita ada request pick up di Jubilio, apakah ada waktu tunggu sampai update ke marketplace kita? Ada langsung update atau seperti apa? Kemudian kebanyakan Kak, ada beberapa mungkin saingan dari Jubilio yang saya rasa sih agak lumayan ribet ya Pak Kak buat upload produk ataupun integrasi produk kayak gitu. Apakah ada akun YouTube atau channel yang bisa menunjukkan kayak tutorial satu persatu gimana sih cara untuk upload produk ataupun mengintegrasikan stok dan lain-lain di Jubileo ini? Mungkin itu dulu Kak yang saya tanyain. Oke, baik. Thank you Mas Aditya sudah bertanya ya. Aku coba jawab dari pertanyaan nomor 1 tadi terkait dengan uh, berlangganannya seperti apa sih, apakah ada pembatasan atau tidak. Sebenarnya sedikit sneak peek ya, sebelum nanti aku akan jelaskan detail terkait dengan pricing plan kita. Kalau di Jubileo sendiri itu terkait dengan subscription-nya, itu kita tidak ada batasan dari segi feature, gitu ya. Seluruh feature yang ada di dalam dashboard Jubileo Omnichannel itu akan didapatkan. Dan saya makanya di sini, dan untuk produk dan tokonya juga sudah unlimited ya, tadi sempat aku sampaikan di depan. Di Jubileo itu kita cuma hitungnya dari order aja. Jadi pembelian kuota order, simpelnya agak-agak mirip kayak beli kuota internet gitu. Jadi pembelian kuota berapa, memang ada terms and condition-nya, nanti aku coba jelaskan. Nah nanti dari situ baru kita potong kuota order yang terpakai atau yang sudah dibeli di awal, seperti itu. Kemudian terkait dengan pengiriman tadi ya, atau mungkin lap time update datanya itu berapa lama sih di Jubileo? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara terkait dengan update data gitu ya, seberapa cepat atau mungkin seberapa lama Jubileo mereflect update data itu ke marketplace gitu ya.
di Jubileo itu kita real time sebenarnya, Mas Aditya. Cuman pastinya kita akan konsiderasi juga, let's say kalau misalkan ada beberapa kondisi dari marketplace-nya yang memang secara API mungkin dalam tahap upgrade atau update gitu ya. Nah, itu pasti nanti akan ada domino effect tuh ke Jubileo. Karena kan kita API-nya 2 arah nih, gitu kan. Tapi pun biasanya kalau misalkan kita bicara agak teknis ya bahasanya, API hit seperti itu, worst case-nya, ini paling lama terjadi yang pernah di Jubileo alami gitu ya. Sinkronisasi itu terlama di sekitar 6-8 menit. Ini sudah worst case banget. Gitu. Itu terjeleknya ya Mas ya. Gitu. Kemudian, sorry, tadi yang terakhir apa Mas Aditya? Aku lupa, boleh diulangi untuk pertanyaannya? Kayak ada akun tutorial gitu nggak Kak buat satu-satu upload produk ataupun sinkronisasi produk dan lain-lain? Yes. Kalau untuk akun tutorial kita ada di YouTube. Di YouTube ada semua ya, upload produk, stok dan lain-lain. Kalau mau trial juga bisa langsung dari Jubileo. Nanti bisa langsung dapat experience ya rasanya pakai dashboard Jubileo seperti apa. Gitu tinggal create akun trialnya aja, Mas Aditya, dari jubileo.com. Oke, thank you Kak. Sama-sama Mas Aditya, semoga menjawab ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Kendis ya, Mas Dani, aku coba bantu jawab. Di Jubileo, apakah bisa bantu promoin toko kita atau tidak, atau cuma manajemen marketplace aja? Oke, kalau di Jubileo sendiri terkait dengan promo, itu kita lebih ke arah promosi internal ya. Jadi promosi terkait dengan produk-produk yang sudah kalian miliki. Ya, jadi promosi internal harga coret toko, atau mungkin tadi dari bundle, nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan let's say untuk promosi lebih ke arah iklan atau mungkin marketing activity lah ya, arahnya seperti itu. Nah, itu memang saat ini belum terakomodir di Jubileo. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak Kendis. Oke, masih mungkin ada yang lain. Silahkan kalau mau open mic boleh kayak ya? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Kalau ada yang mau open mic tanya silahkan. Sebelum kita masuk sesi akhir kayak. Boleh. Oke. Mungkin kita bisa ke sesi pricing dulu kali ya, Mas Dani ya. Mungkin dari situ nanti akan muncul beberapa pertanyaan ya. Oke, sebentar aku coba share screen lagi. Oke. Nah, ini terkait dengan ini menjawab pertanyaan beberapa partisipan tadi ya sebelumnya yang menanyakan tentang gimana sih proses pricing plan dari Jubileo itu sendiri gitu ya. Kalau dari Jubileo kita itu mungkin poin pertama yang perlu aku sampaikan adalah masa berlangganan di Jubileo itu adalah selama 6 bulan. Jadi bisa dibilang subscription period di Jubileo itu 6 bulan, bukan per bulan. Nah, di sini di Jubileo kita tidak menghitung dari jumlah toko, kita tidak menghitung dari jumlah produk, atau kita juga tidak menghitung dari jumlah marketplace-nya. Semua produk sudah semua feature sudah tersedia. Di sini kita hanya hitung berdasarkan order aja. Nah, order di sini itu maksudnya seperti apa? Meaning-nya seperti apa gitu ya? Order yang dimaksud di sini itu adalah transaksi yang berhasil per invoice. Seperti itu. Jadi kalau misalkan let's say aku ada pembelian di toko kalian gitu ya sebanyak 10 pieces, itu tetap terhitung satu order atau satu invoice di Jubileo. Jadi kita nggak hitung per produknya tapi hanya per invoice-nya saja. Dan di sini untuk pembelian ordernya memang ada minimum pembelian order yaitu sebesar 5.000 order. Tapi 5.000 order ini dia akan berlaku selama 6 bulan ya, karena kembali ke poin pertama tadi masa berlangganannya adalah 6 bulan. Nah, yang jadi pembeda itu adalah dari fee per ordernya gitu ya. Kalau di Jubileo sendiri terkait dengan fee per order itu kita ada 2 skema. Yang pertama ada Rp350 dan yang kedua ada Rp250. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah dari ranging pembelian ordernya.
kalau misalkan dari para partisipan di sini melakukan pembelian order ranging 5.000 sampai dengan di bawah 60.000 gitu ya, harga fee per ordernya adalah Rp350. Tapi kalau misalkan para partisipan di sini melakukan pembelian order 60.000 ke atas, maka fee per ordernya adalah Rp250. Seperti itu. Tapi balik lagi ya, untuk order di sini atau pembelian order di sini itu berlakunya 6 bulan. Jadi 5.000 order ini bukan untuk 1 bulan, tapi sudah akumulasi untuk 6 bulan. Nah, kemudian di sini kita juga ada untuk biaya support gitu ya. Untuk support atau installment fee di Jubelio itu kita sebutnya adalah onboarding gitu ya, di tabel yang warna ungu ini. Nah, sebenarnya kalau untuk bicara support atau onboarding di Jubelio itu kita ada 2 jenis atau ada 2 tipe. Yang pertama ada yang premium onboarding dan yang kedua ada yang onboarding class. Bedanya apa gitu ya? Kalau untuk yang premium onboarding secara service itu akan lebih private. Private-nya itu apa? Benefitnya apa sih kita mengambil premium onboarding ini? Yang pertama benefit yang akan didapatkan nanti adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini akan private ya, dengan hanya dari tim kalian dan tim Jubelio. Kemudian grup WhatsApp ini akan berlaku dari awal integrasi sampai dengan akun Jubelio kalian dinyatakan live. Jadi bisa dibilang, karena gini, kalau misalnya kita bicara menggunakan satu sistem, kita kan pasti butuh adaptasi ya. Gitu. Yang biasanya cukup sulit itu adalah bagaimana kita melakukan atau mengolah adaptasi kita terhadap penggunaan satu sistem, gitu. Nah, makanya kita di sini sediakan premium onboarding untuk membantu atau guidance kalian dalam step by step penggunaan Jubelio itu seperti apa, gitu. Di sini nantinya tim Jubelio juga akan hadir untuk bantu support, baik dari tim data kita akan bantu integrasi, penarikan data, setup bundle, dan lain-lain. Kemudian ada tim trainer khusus kalau misalkan kalian ambil premium onboarding, dan trainingnya ini juga possible to visit gitu ya, kalau misalkan kalian lokasinya di Jabodetabek, jadi nanti bisa langsung di visit oleh tim trainer kita. Dan trainingnya pun juga nggak ada batasan, jadi bisa dibilang visitnya itu nanti by default dia akan 2 hari sebenarnya, mulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Tapi kalau misalkan next-nya ke depannya, let's say ya, ada pergantian tim dari pihak kalian atau mungkin ada beberapa modul dari Jubelio yang belum cukup jelas gitu ya, pengen di training kembali. Nah, itu bisa juga untuk request revisit atau visit dari tim Jubelio gitu. Dan untuk visit atau revisitnya itu atau retrainingnya itu tidak ada biaya lagi gitu ya, jadi sudah input di dalam biaya ini. Dan untuk premium onboarding sendiri itu ada biaya sebesar 5 juta, tapi 5 juta ini hanya dibayarkan 1 kali aja gitu ya. Jadi tadi apa saja yang didapatkan dari premium onboarding? Yang pertama, private group WhatsApp dari awal integrasi sampai dengan akun Jubelio-nya dinyatakan live. Setelah akun Jubelio-nya live, dan grup WhatsApp itu akan kita tutup, gitu ya. Tapi no worries, karena secara long term support-nya akan dibantu oleh customer support kita yang bisa langsung diakses dari dashboard Jubelio, gitu ya. Kalau terkait dengan availability support, customer support-nya kita, jam berapa aja, itu ada di hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 8 pagi sampai dengan jam 2 dini hari. Kemudian hari Sabtu dan Minggu available dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Seperti itu. Nah, itu tadi premium onboarding. Kalau kita bicara dengan tipe onboarding yang kedua atau onboarding class, dari onboarding class sendiri itu dia free charge atau tidak ada biaya apapun. Nah, tapi yang membedakan seluruh proses implementasi atau seluruh proses persiapan data dilakukan oleh pihak klien. Gitu ya. Tapi dari Jubelio tetap menyediakan training. Trainingnya hanya secara online. Dan biasanya training online ini akan bersamaan dengan klien-klien yang lainnya. Gitu. Jadi, let's say misalkan dari tim atau dari para partisipan di sini ada kebutuhan untuk kita punya spesifik bisnis flow yang cukup unik gitu ya. Kemudian kalian butuh untuk private training. Nah, kalau misalkan dengan onboarding class, pastinya secara kurikulum trainingnya akan lebih general. Bisa dibilang seperti itu. Tapi itu optional ya. Nah, kemudian di sini kita juga ada biaya untuk Jubelio POS atau Point of Sales. Jadi untuk para partisipan di sini yang memang mau mengintegrasikan toko fisik dengan Jubelio POS, kita ada biaya sebesar 250.000 per bulan per outlet, tapi dengan minimum pembelian atau minimum berlangganan selama 6 bulan juga. Seperti itu.
Jadi bisa dibilang 250.000 dikalikan 6 bulan itu akan itu akan digunakan untuk satu offline. Seperti itu. Oke, nah seperti yang tadi aku sampaikan nih di awal ya, Mas Denny, ada promosi apa sih sebenarnya buat para partisipan atau para komunitas jagoan import nih di sini yang sudah join di dalam webinar hari ini? Dari kalian kalau misalkan mau langsung berlangganan Jubelio akan mendapatkan diskon sebesar 20% jika mengambil order dan premium onboarding gitu ya. Jadi nanti onboardingnya di diskon 20%, ordernya juga di diskon 20%. Tapi kalau misalkan, kalau kita nggak mau pakai premium onboarding gimana? Kalau misalkan mau pakai onboarding class gimana? Nggak masalah. Nanti kalau dengan yang tanpa premium onboarding, kita tetap ada promosi gitu ya, tapi promosinya hanya 10% aja. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kalian cuma mau ngambil yang fee per order aja tanpa premium onboarding, tetap kita sediakan diskon spesial sebesar 10%. Tapi kalau misalkan ambil yang order dan premium onboarding, diskonnya nanti ada di 20%. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pricing plan-nya? Sedikit nambahin Kak ya. Boleh, silakan. Ini buat teman-teman yang diskon tadi nih, saya menego sih sama Mas Rizky ya. Untuk jagoan impor dikasih diskon 10% untuk yang tanpa apa tadi kan namanya premium onboarding. Premium onboardingnya dapat 20%. Nah, buat teman-teman yang mau silahkan, itu kesempatan sih. Kemarin saya langganan nggak dapat soalnya. Aduh. Jadi buka kartu nih Mas Denny. Iya. Ini kan nih, karena saya nyoba dulu sih, karena saya ke komunitas ini share apapun sebelum saya coba dulu sih Kak. Maksudnya menurut saya nih bermanfaat nggak sama saya gitu loh, kepake nggak sih gitu kan. Baru saya berani sharing ke teman-teman anggota juga. Karena kalau produknya jelek ngapain juga. Betul. Percuma harga murah ya Mas ya, tapi kualitasnya kurang. Betul. Nah mungkin teman-teman kalau lihat merasa mahal ya gitu ya. Kan ada yang berapa aplikasi itu yang sekali bayar gitu Kak ya. Ya betul. Tapi itu tuh sebenarnya kurang efisien. Dan ini saya share sedikit dulu di tempat kerja dulu itu pakai sistem omnichannel, tapi itu kita bikin sendiri Kak. Oh, develop sendiri ya? Develop sendiri, tapi ya, biayanya bayar IT-nya pun mahal dan belum juga masih sering error banget, itu beneran sih. Itu tiap hari ada aja. Belum juga bayar IT, gaji IT kan nggak bisa UMR lah. Betul. Iya. Kalau diakumulasikan berat, sama-sama beratnya juga ya Mas ya. Iya benar. Untuk biaya sama-sama berat. Pakai untuk Jubelio jatuhnya menurut saya sih walaupun 350 per order ya, dengan fasilitas yang didapetin tadi ya, itu menurut saya murah sih kalau saya pribadi ya. Karena saya sendiri pun udah pakai gitu. Makanya saya berani rekomendasiin ke teman-teman jagoan impor. Terima kasih sekali Mas Denny loh. Rekomendasinya worth to try ya Mas. Saya rekomendasi jujur karena saya udah pakai sendiri sih, karena saya bisa jelasin kayak gitu. Nah, sudah dapat experience langsung ya Mas ya. Betul sekali. Yes. Okay, thank you. Anyway, mungkin buat para partisipan nih yang mau langsung claim diskon gitu ya. Nah, nanti bisa langsung aja pakai kode promo di sini. Sebentar aku share screen lagi ya. Malam Kak. Halo, malam Mas Aditya. Iya, sorry tanya lagi nih. Agak kurang paham dengan sistem pembayarannya Kak. Maksudnya 350 per order. Itu artinya kita pay-nya nanti ya? Berarti misal dalam 6 bulan order kita berapa atau tiap bulan order berapa, kemudian baru dihitung 350 kali jumlah order atau gimana ya? Oke. Untuk pembelian ordernya itu kita dilakukan di depan Mas Aditya. Jadi sistemnya kayak beli kuota internet ya. Let's say Mas beli berapa order, nanti selama 6 bulan itu akan kita potong setiap pemakaiannya. Berarti maksudnya pertama nih kita payment 350 kali 5.000 misal yang biasa ya. Kali 5.000 dulu harganya berapa, kemudian ditambah yang lain-lain gitu ya tadi ya, yang entah itu ambil yang premium on board atau yang satunya yang normal kayak gitu yang ya. kelas, ya betul sekali. Okay. Betul. Kalau misalkan mau pakai yang premium onboarding, bisa pakai kode ini nih Mas, 20% langsung nanti diskon.
Nanti bisa share aja kode kode diskon ini, atau mungkin di screen cap aja nggak apa-apa, flyer ini nanti bisa diklaim aja ke tim kita. Gitu. Oke, thank you. Dipertimbangkan dulu ya, Kak. Siap, terima kasih Mas Aditya. Kak, sorry, ini mungkin mau tanya, untuk misalnya ada yang mau daftar gitu kan, kalau di Jubelio kan daftar lu nih, nanti selanjutnya kemana gitu. Kemarin kan saya daftar dari website CS ya nggak salah ya, terus saya manual baru didaftarin. Nah ini yang teman-teman kira-kira kalau mau daftar gimana? Oh, kalau misalkan mau daftar untuk berlangganan, Mas Ini Dadi, berlangganan sama klaim yang diskon ini. Oh, Oke. Kalau misalkan untuk berlangganan atau daftar atau mau mulai penggunaan Jubelio, nanti bisa dibantu diarahkan ke sales team kita, nggak masalah. Nanti bisa dengan aku juga. Mungkin nanti dari Mas Rizky bisa share ya untuk kontaknya kemana. Gitu. Nanti akan kita arahkan. Atau mungkin nanti dari tim sales akan coba reach out ke masing-masing para partisipan yang ada di sini. Gitu. Oke, siap ya. Ini ada yang tanya nih, Kak. Boleh, silakan. Itu di chat. Sebentar ya, aku kembali ke chat. Kak, yang diskon 20% ini hanya berlaku hari ini aja. Enggak kok. Oke. Diskon 20% ini tenang aja, nggak akan hanya berlaku hari ini aja, Kak Candice. Diskon ini akan berlaku selama Kak Candice atau tim atau para partisipan di sini ada di dalam komunitas Jagoan Import. Jadi ini special price nih buat partisipan atau para tim dari dalam komunitas Jagoan Import ya Mas Dani ya. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Kak ya. Sama-sama Mas Dani. Kak Candice kayaknya mau langsung klaim diskon nih. Boleh Kak Candice, silakan kalau mau langsung klaim diskon. Dengan senang hati. Yang lain mungkin masih ada yang tanya, silahkan. Silahkan mungkin. Oke, Kak Sweni, ini ada pertanyaan. Maksudnya 5 juta diskon 20%? Yes, 5 jutanya diskon 20%, kemudian fee ordernya yang tadi ya, 350 atau 250 itu juga kita diskon 20%. Jadi dua-duanya kita diskon. Oh, kalau untuk yang 5 juta onboarding itu, dia hanya satu kali dibayarkan saja, Kak Sweni, karena kan itu sebenarnya untuk service fee saja ya sifatnya, gitu. Jadi dia hanya satu kali pembayaran dan hanya satu dan bisa di service fee-nya itu nanti akan digunakan selama penggunaan Jubelio. Yang dibayarkan secara berkala itu adalah pembelian ordernya tadi yang per 6 bulan. Gitu. Oke, Mas Dani, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri ya untuk sesi webinar hari ini kali ya. Oke, boleh. Sebentar kan ada yang tanya, boleh gabung katanya. Nanti yang ketinggalan saya akan upload di YouTube, boleh Kak ya? Nanti kan saya udah izin tadi ke Mas. Nah, nanti saya akan upload di YouTube, saya share di grup ya ke teman-teman ya. Karena mungkin ada yang daftar kan banyak nih, 70-an tadi. Betul, banyak yang nggak hadir nanti. Boleh. Sama Kak Sweni ada masih tanya dikit lagi nih Kak. Oh ya, oke. Kak Sweni, selanjutnya pembayaran per invoice. Ya, betul Kak. Yang dibayarkan berkala hanya yang per invoice saja atau per order aja. Oke, semoga menjawab ya Kak Sweni. Dan mungkin dari Kak Resti juga nanti bisa di-share juga oleh Mas Dani ya Mas ya. Di YouTube, betul. Dan ini juga ada recordingnya sih, mungkin nanti bisa di-share dari tim partnership kita. Sama-sama Kak Sweni. Terima kasih juga sudah bertanya dan sudah join di webinar hari ini ya. Oke, Mas Dani. Mungkin kita bisa akhiri ya dan tutup sesi webinar hari ini. Sekali lagi dari aku terima kasih banyak
Mas Dani dan tim komunitas Jagoan Import atas waktunya, atas attention-nya tadi. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan insight yang lebih besar lagi ya terkait dengan bisnis seperti apa. Dan pastinya semoga nantinya dari Jubelio dan komunitas Jagoan Import selalu bisa growth bareng gitu ya secara long term. Baik Kak. Siap. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih udah luangin waktunya, udah sharing dengan kita ya. Ya, sama-sama Mas. Iya. Semoga mungkin anggota nanti boleh untuk tanya-tanya mungkin kontak kemana Kak ya nanti. Mungkin bisa ada yang mau detail nanya atau mau daftar. Masuk di website aja atau gimana? Oke, kalau untuk kontak aku bisa share nomor aku di chat ya. Di sini. Oh iya. Kalau misalkan mau langsung berlangganan, mungkin tadi ya, itu juga ya, bisa. Takutnya mungkin masih belum detail, kan boleh nanya kali Kak ya? Boleh dong, boleh banget. Iya. Oke. Share nomor aku di kolom chat ya. Ya, silahkan di-save buat yang ini. Yes. Kita coba. Boleh di-save. Juga. Oke Kak, terima kasih. Oke, sudah diterima ya Mas ya nomornya ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam ya, sehat selalu. Ya, selamat malam Kak. Bye-bye, terima kasih. Baik.